Aku disuruh mama kamu dikontrak buat ngejagain kamu, buat pura-pura sayang sama kamu, biar kamu tidak salah dengan laki-laki lain. Tapi dengan hubungan selama 22 tahun itu, aku juga semakin sayang sama kamu. Cuman ya saya harus profesional, karena ini demi kebaikan aku, demi kebaikan keluarga aku juga. Jadi aku minta maaf kalau Tapi aku udah ngecewain kamu. Aku nggak mau. Pokoknya aku mau sama. Pokoknya Lita mau sama Alex, Bang. Jangan, kamu udah ada jodoh kamu. Nggak mau, Bang. Jodoh kamu datang, udah mau pulang ke Indonesia, nak. Sebuah keputusan dari ibunya adalah hal yang paling menyakitkan bagi dirinya. Nggak mau, Mama. Ya lebih baik buat kamu. Enggak. Ya udah, Lex, kalau boleh ninggalin syuting. Nggak mau. Lita, Lita, mama. Saya merasa kalau partisipan saya sangat merasa kehilangan sekali. Kamu, Lita. Dengerin mamanya ya. Dengerin mamanya. Lita mau sama aku. Jangan sayang. Iya, Mama iya. sayang sama kamu, nak. Mama sayang sama kamu. Ini demi kebaikan kamu, nak. Dengerin dulu, dengerin dulu, dengerin dulu. Dengan ini, saya tutup kasus ini dan tidak berkelanjutan lagi di kemudian hari. Dan kembali seperti semula, Alexnya kembali ke dunianya dan semua kembali ke dunianya masing-masing dan punya kerjaannya masing-masing. Dengan ini saya tutup dan case close. Oke. Dengan ini saya tutup dan case close. Oke. Lita, Tante, silakan Tante punya waktu untuk menjelaskan semuanya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan secara baik-baik di rumah ya. Kalau masih emosi, Lita sabar. Mudah-mudahan Lita bisa mengerti semuanya. Ini pasti menyakitkan, Tante juga harus mengerti ini menyakitkan buat Lita. 2 tahun waktunya terbuang gitu aja. Ya, dan ini udah Lita di perasaan soalnya. Ya kami harap yang terbaik buat Tante dan Lita ya. Boleh menonton studio. Terima kasih, selamat malam. Nanti tolong sepatunya ditolong beliin Bang Oji. Sepatu mamanya. Sepatu. Ini handphone teman. Sepatunya. Suka. Ketika kita menyakiti hati seseorang yang menyayangi kita, bersiaplah karena karma buruk akan segera menimpa diri kita sendiri. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku tidak dinafkahi dan menjadi korban kekerasan suaminya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tasya. Silakan. Silakan, Mbak. Selamat malam, Mbak Tasya. Apa yang mau diceritakan? Begini Kak Bayu, usia pernikahan aku udah 13 tahun. Aku dikaruniai 2 anak. Anak pertama SMP, kedua SD. Rumah tangga aku tuh gak harmonis. Aku selalu disia-siakan oleh suami, dicuekin, gak diperhatiin, dan gak pernah dikasih nafkah. Nafkah apa nih? Lahir batin. Selama berapa? Sorry ikut nanya. Monggo, nggak apa-apa, Mbak. Udah Selama lama? berapa lama nggak dinafkahi lahir batin? Cukup lama, Mbak. Cukup lama aku nggak dinafkahin lahir batin. Setahun belakangan? Iya, Lebih dari itu? lebih dari itu dia sempat harmonis, tapi kesininya tuh dia cuek, dingin. Apa penyebabnya, Mbak Tasya? Justru itu yang saya ingin cari tahu ke Mas Bayu dan juga ke Pak Roy.
kenapa suami saya tuh bisa seperti itu. Dulu seperti apa orangnya? Dia itu pemabuk, suka nongkrong, jarang pulang. Seperti itu. Dan belakangan seperti itu juga? Apa lebih parah? Lebih parah lagi sih sekarang. Nongkrongnya tuh di mana? Tahu nggak Nanya tempatnya? nongkrong yang biasanya temen nongkrongnya apa gitu loh kan kayak sorry ya biasa tuh laki-laki juga ada gengsi ya. Itu biasanya pengaruh dari pergaulan juga sih. Tahu tapi tempat nongkrong sama teman-temannya gitu Mbak? Kalau untuk tempat nongkrongnya yang sering aku tahu itu dia tuh kayak sering pemancingan kayak gitu. Terus Tapi juga gara-gara itu nggak mungkin sampai nggak pulang. Ya itu gara-gara mancing ikan jadi mancing keributan dia Iya. itu ya. tapi dingin dan cueknya itu loh Mas Bayu. Oke, kerjanya apa kalau kalian boleh tahu? Kerjanya ya tentang lantung aja sih. Kadang kalau ada kerja juga ya kerja. Serabutan. Serabutan. Nah, terus belakangan berubah sikapnya. Bukan belakangan berubah, hampir setiap hari itu dia berubah, dingin, cuek, kasar. Kadang Kasar? juga KDRT. Diapain Mbak? Ya dipukul, ditampar. Itu yang sifat kasarnya itu aku nggak suka. Ini kok diem aja? Itu maaf ya dapat perlakuan dipukulnya itu selama apakah dalam pernikahan selama 13 tahun gitu itu? Dulu seperti itu nggak? Dulu awal pernikahan sih baik-baik dan manis-manis aja. Cuma kesini-sininya tuh. Biasanya kan maaf ya dengan adanya anak laki-laki kan akan makin berubah ya kan gitu. Yang maaf loh biasanya tuh laki-laki yang tadi bandel kayak apa gitu kan. Begitu udah punya anak tuh biasanya tuh mulai mengurangi gitu. Tapi dia enggak Mbak. Dia udah punya anak malah makin jadi. Makin nggak enak gitu loh sifatnya. Dan aku ngerasa nggak nyaman. Oke, biasanya kan feeling istri ya, perasaan istri kan kuat banget ya. Menurut Mbak Tasya tuh ada apa sih? Apa penyebab perubahannya? Itu yang saya pengen cari tahu Ya, Kak. menurut perasaan Mbak Tasya curiganya karena apa? Ada orang lain? Mungkin. Terus maaf ya mau nanya ikut nanya nih Monggo. gini. Itu apa suami Mbak ini kalau mukul itu kan pasti ada cekcok dulu kan gitu, ada percekcokan gitu. Biasanya tuh apa sih gitu loh yang Masalahnya? yang menimbulkan lepas kontrol laki-laki itu sampai mukul gitu. Kadang gini Mbak ya, sifat aku ini dengar suara kenceng kasar aja tuh emosi aku langsung tinggi gitu. Jadi tuh dia ngomong nggak pernah lembut, selalu dengan nada tinggi. Itu yang bikin emosi aku ngelawan dia. Jadi karena emosi, ya. suaminya juga kepancing emosinya sampai melakukan KDRT. Tapi itu nggak bisa dibenarkan sih. Ya. Kalau udah KDRT susah sih ya. Iya. Tapi masih bertahan sampai sekarang. Masih Mas. Apa yang buat bertahan itu sudah dipukul, suka mukul, nggak menafkahi lahir batin. Saya tuh paling nggak suka gitu loh kalau ada laki-laki yang maksudnya itu seperti menelantarkan kan. Ngapain kita hidup dengan orang yang buat kita nggak bahagia gitu. Kita sakit aja pergi ke dokter untuk berobat. Ngapain kita bertahan di situ untuk sakit? Kalau saya sih mikirnya gitu.